Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pernapasan manusia, tema 2, kelas 5. Nah, apakah kalian tahu apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dari udara di lingkungan sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Alat pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung yang terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Serta udara yang sudah masuk ke dalam hidung dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau disebut juga jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Kemudian, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, kemudian yang terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Kemudian, paru-paru itu dibungkus oleh pleura. Selanjutnya tentang fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, fase inspirasi dan ekspirasi ini ada dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pernapasan dada. Pada pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi. Prosesnya adalah terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian, fase ekspirasi, yaitu terjadi relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk. Proses tersebut diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Fase inspirasi dan ekspirasi pada jenis pernapasan perut. Nah, pada pernapasan perut ini melibatkan aktivitas diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Jadi tahu ya bedanya dengan pernapasan dada tadi? Baiklah, kita lanjut ke fase inspirasi. Fase inspirasi ini terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanannya menjadi kecil, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian yang selanjutnya adalah fase ekspirasi, yaitu proses terjadinya relaksasi diafragma kembali ke posisi semula. Akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, sehingga udara dari dalam yang kaya akan karbon dioksida keluar paru-paru. Nah, cukup sekian ya belajar hari ini. Silahkan dipahami lagi materinya. Jaga kesehatan kalian. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.